Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat ya. Nah ini kalau menurut saya ini baru namanya ngeri-ngeri sedap ini ya. Ya kan ini anak-anaknya Pak Jokowi itu biasanya berlaku nyeleneh ini ya. Khususnya Kaisang Pangarep, putra bungsunya Pak Jokowi itu. Sekarang ini dia ditantang uji nyali oleh para netizen. Tantangannya kali ini menurut saya nggak main-main. Karena Kaisang itu ditantang mengenakan kaos bertuliskan Adili Jokowi. Desainnya pun sudah jadi dan kalau ini diaplikasikan secara visual menurut saya juga cukup keren ya. Tantangan ini menurut saya sih nggak mengada-ada kan. Selama ini anak-anaknya Jokowi itu bukan hanya Kaisang, bahkan termasuk Gibran itu seringkali merespon bulian netizen itu dengan cara yang berani. Misalnya ketika Gibran kepleset mengucapkan kata yang harusnya asam folat menjadi asam sulfat dan kemudian oleh netizen Gibran ini disebut sebagai si Samsul gitu akronim dari asam sulfat. Alih-alih marah, Gibran kemudian menggunakan akronim Samsul itu di kaos dan juga di t-shirtnya. Gibran kedapatan juga pernah memakai jersey warna biru bertuliskan Samsul di punggungnya ketika dia bermain futsal. Dan tidak hanya itu, kan yang lebih seru lagi pada waktu Gibran itu tampil saat debat calon wakil presiden, dia juga mengenakan jaket ala Naruto dengan tulisan Samsul di punggungnya. Bukan hanya Gibran, pada waktu itu para pendukung Gibran yang rame-rame datang ke acara debat itu yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center pada Januari tahun 2024 itu rame-rame mengenakan jaket yang sama gitu ya. Dan termasuk ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mereka itu mengenakan jaket seragam warna biru muda dengan tulisan Samsul dan angka 2 di bagian punggungnya. Nomor 2 adalah nomor urut pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres yang lalu. Nah, tetapi soal jaket ini bukan sekedar ledek-meledek, tapi jaket ini pada waktu itu dicurigai oleh pengamat telematika atau pakar telematika Roy Suryo itu sebenarnya itu untuk menyembunyikan earphone yang ada di harusnya yang biasa ada telinga, tapi itu di bagian lehernya itu disebut seperti itu oleh Roy Suryo. Dan Roy Suryo nggak mengada-ada sih, dia kemudian menunjukkan bukti-buktinya gitu bahwa hal semacam itu biasa bukan biasa ya, sering juga dilakukan. So, ini jadi earphone-nya itu disamarkan dan hanya menempel di badan gitu dan dia bisa berkomunikasi dengan orang yang membisikkan kalimat-kalimat tertentu kepada Gibran karena pada waktu itu kan banyak yang menilai bahwa Gibran itu ya bisa tampil cukup maksimal, saya nggak mau nyebutnya cukup cukup fenomenal gitu, karena ya itu ada yang jadi pembisiknya gitu ya melalui alat yang disembunyikan di jaketnya itu. Nah, sementara Kaisang itu juga kedapatan menggunakan kaos bertulisan ini pecinta Samsul Indonesia. Sebuah plesetan dari Partai Solidaritas Indonesia PSI yang dipimpinnya. Gaya nyeleneh para putra Jokowi itu tidak berhenti hanya di situ saja. Ketika netizen itu mengolok-olok Jokowi dengan nama Mulyono, Kaisang itu juga pernah kedapatan mengenakan rompi dengan tulisan Putra Mulyono di punggungnya. Mulyono ini kan sebagaimana pengakuan Jokowi itu adalah namanya sewaktu dia masih kecil. Nama pertama diberi nama orang tuanya itu namanya Mulyono. Nama yang ini sebenarnya luar biasa, maksudnya orang yang sangat dimuliakan lah begitu ya. Tapi karena sakit-sakitan, kemudian nama itu diganti menjadi Joko Widodo. Rupanya nama Joko Widodo itu kemudian hoki dan membuat dia kemudian malah jadi sampai jadi wali kota dari pedagang mebel gitu, kemudian menjadi gubernur Jakarta dan sampai kemudian menjadi presiden 2 periode dan pengennya nambah 3 periode karena ditolak nggak bisa jadi 3 periode kemudian memaksakan dinastinya yakni Gibran Rakabuming menjadi wakil presidennya Prabowo. Nah, tapi oleh kalangan netizen itu karena nama Mulyono itu membuat Joko Widodo ini sakit-sakitan ya katanya sekarang mereka manggil lagi nama Mulyono biar Jokowi itu sakit lagi seperti dia waktu kecilnya. Ini kok jahat banget ya para netizen ya. Nah, gaya komunikasi politiknya mungkin begitu ya lebih tepatnya ya kita menyebutnya karena bagaimanapun meskipun mereka itu anak-anak muda tapi kan mereka ini politisi gitu dan mereka kemudian menduplikasi gaya-gaya anak-anak Gen Z itu dalam komunikasi politiknya. Ini yang gaya yang saya nyebutnya selengean. Saya nggak tahu kalau anak Gen Z apa menyebutnya. Itu sekarang kan jadi
Giliran dong netizen yang meledeknya dengan cara yang sama. Ketika Jokowi dinobatkan sebagai salah satu finalis pemimpin terkorup di dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, ini sebuah lembaga swadaya masyarakat atau lembaga para jurnalis-jurnalis yang melakukan laporan-laporan investigasi, dan ini pusatnya di Amsterdam. Waktu itu netizen juga kemudian menantang Gibran dan Kaisang mengenakan kaos serupa, yakni ada tulisannya itu juga sudah dibuatkan desainnya pada waktu itu, putra finalis pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Nah, waktu itu, tapi ini ternyata nggak pernah dikenakan oleh Gibran juga Kaisang, karena penobatan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia itu sebagai finalis atau sebagai nominator itu memang betul-betul sangat menjadi pukulan yang sangat telak ya, karena ini langsung hancur ya pencitraan selama lebih dari 10 tahun yang ini dibangun oleh Jokowi, bahwa dia adalah pemimpin yang sukses gitu. Tapi kemudian sekarang ternyata dia bukan hanya disebut sebagai pemimpin korup di Indonesia, tapi pemimpin terkorup di dunia. Bayangkan, namanya disejajarkan dengan pemimpin Suriah Bashar al-Assad ya, tapi Bashar yang kemudian jadi juaranya. Tapi tiga besar dunia sebagai pemimpin terkorup itu menurut saya juga capaian yang luar biasa ya, capaian dalam tanda petik itu. Skornya, karena itu saya menyebutnya 1-0 itu untuk netizen dalam soal tantang-menantang menggunakan t-shirt atau jaket semacam ini. Kalau soal penobatan ini nggak bisa dibuat selengean seperti Samsul atau Mulyono begitu ya, karena ini sangat serius ya. Jadi ini sangat dilematis saya kira bagi keluarga Jokowi. Dengan mengenakan kaos itu kan berarti kalau Kaisang yang menggunakan, dia akan mengakui bahwa bapaknya itu adalah pemimpin terkorup. Padahal ini kan stigma itu sangat berat ya. Ini yang saya sebut tadi, membuyarkan semua proyek pencitraan Jokowi yang dibangun dengan susah payah selama 10 tahun terakhir ini, dan relatif berhasil gitu ya. Gimana nggak berhasil, didukung oleh lembaga survei, didukung oleh buzzer, menggunakan APBN dan macam-macam lagi lah ya. Tapi tiba-tiba saja begitu muncul publikasi dari OCCRP itu semuanya berantakan, itu ibarat panas sepanjang tahun atau panas selama 10 tahun kemudian dihapus oleh hujan 1 hari saja. Tetapi saya sebut tadi ini jadi dilematis ya, karena kalau tadi berani itu dia menjustifikasi bahwa bapaknya betul menjadi pemimpin terkorup, tapi kalau nggak berani kan berarti nggak konsisten dong gaya komunikasi yang selengean itu. Nah, sekarang ini Gibran dan Kaisang kembali ditantang pakai kaos Adili Jokowi, tapi kelihatannya yang paling ditantang ini Kaisang ya. Coba perhatikan nih sekali lagi nih desainnya ya. Menurut saya keren banget ini. Shocking ya, warnanya desainnya ini Elhan di atas memakai kaos putih dengan tulisan warna hitam dan bersih, nggak ada pesan-pesan lain. Jadi menurut saya ini kalau jadi diaplikasikan dan dipakai itu langsung orang langsung bisa membacanya. Kalau saya perhatikan ini yang pertama kali mengunggahnya akun X di Denis Malhotra ya, dan kemudian dia mencolek akun Kaisang dengan kalimat pendek, "Let's go @kaisangp." Kemudian ada komentar, "Bikin kaosnya Mas Kaisang." Nggak ada komentar-komentar lain. Tapi ini cukup menohok dan kemudian jadi viral di media sosial. Setelah banyak yang bertanya kepada saya, beneran tuh Kaisang pakai kaos seperti itu, Mas Hersu berani banget, nantangin banget ya. Saya menduga keras Kaisang, apalagi Gibran nggak akan berani lah nyeleneh menanggapi tantangan para netizen itu. Mudah-mudahan saya salah ya, karena kalau saya salah kan skornya jadi 1-1 gitu. Karena kalau kalau nggak berani ya skornya ini netizen menang terhadap anak-anaknya Pak Mulyono ini. Skornya jadi 2-0 gitu ya. Karena apa? Ini saya kira lebih berat dari tadi soal penobatan Jokowi sebagai pemimpin terkorup dibandingkan dengan soal adili. Atau kita bisa ubah, karena dia pemimpin terkorup maka dia harus diadili. Jadi itu adalah kelanjutan dari OCCRP ya, dari investigasi OCCRP tadi. Nah, soal tuntutan adili Jokowi itu sekarang ini betul-betul sedang mengalami, saya perhatikan secara eskalatif ini ya. Ini karena kalau di Jakarta misalnya coret-menyoret grafiti itu, saya nggak sepakat kalau ini disebut sebagai vandalisme ya, karena dia nggak merusak kok, dia itu mengotori kota. Jadi ini grafiti. Kalau vandalisme itu kan merusak. Misalnya patungnya Jokowi dicoret-coret dan sebagainya, itu baru vandalisme. Tapi kalau ini namanya grafiti, ini ada yang media yang menyebutnya menggunakan vandalisme ya. Yang pertama kali di Jakarta, kemudian menyebar ke kota-kota lain di Medan, Jogja,
Dan yang secara mengejutkan itu juga sekarang ini ditemukan di kota Solo. Ini kan Solo ini jadi semacam kota keramat ya buat Jokowi dan keluarganya. Kan mereka sangat berkuasa di situ. Pada pilkada kemarin kandidat yang diusungnya itu berhasil mengalahkan kandidat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang jadi musuh bebuyutannya ya. Jadi kalau kemudian di kota Solo sendiri itu sudah ditemukan grafiti semacam ini, ya coret-coret di tembok-tembok ya berupa tulisan Adili Jokowi, wah ini memang nggak boleh dianggap main-main. Artinya di kampungnya sendiri saja Jokowi itu sudah dibenci oleh warganya. Kalau saya perhatikan ini dari foto-foto yang tampaknya ini memang dibuat menggunakan cat semprot ya. Jadi perlu effort tersendiri buat Satpol PP Kota Solo untuk menghapusnya. Dan Kepala Satpol PP Kota Solo, Didi Anggono, mengatakan tulisan tersebut tersebar di 6 titik. Seperti di Jalan Profesor Soeharto, Jalan Ki Hajar Dewantara, dan di Jalan Tentara Pelajar. Selain coret-coret atau grafiti di dinding, di tembok-tembok kota, itu di Solo itu rencananya juga akan digelar aksi besar-besaran. Itu konvoi di kota Solo dengan tajuk Konvoi Rakyat Surakarta Menuntut Adili Jokowi dan Kroni-kroninya. Dan itu direncanakan tanggal 9 Februari pukul 9 pagi sampai selesai. 9 Februari ini berarti hari Ahad ya. Dan hari Ahad itu saya tahu di kota Solo ada keramaian yang Car Free Day, itu biasanya ramai banget. Nanti mereka rencananya juga akan melewati situ konvoinya dan mengajak warga yang sedang melaksanakan Car Free Day, kegiatan Car Free Day untuk bergabung dengan mereka ini. Undangannya menyebar secara luas di media sosial dan itu disambut sangat antusias. Ini saya malah membaca ada beberapa aktivis dari luar kota yang ingin bergabung dalam aksi tersebut. Ini mudah-mudahan nggak dibubarkan oleh polisi ya. Saya nggak tahu apakah ini sudah ada pemberitahuan resminya atau ini ya pokoknya gerakan spontan begitu saja. Di Yogyakarta ini malah titiknya lebih banyak gitu ya. Di Yogyakarta sampai 15 titik yang tulisan-tulisan Adili Jokowi itu. Satpol PP juga langsung bergerak kemudian menghapusnya. Nah, tapi yang saya agak ya nggak terlalu terkejut lah, agak masgul itu Polresta Yogyakarta Komisaris Besar Aditya Kapolrestanya maksud saya ya Kombes Aditya Suryadar mengaku mereka itu tengah mengejar pelakunya dengan mengecek CCTV di lokasi-lokasi grafiti itu ditemukan. Tapi memang dia belum menentukan apakah itu nanti ada unsur tindak pidananya karena bersifat provokatif atau lebih pada mengganggu estetika kota. Jadi ini melanggar ketertiban umum. Kalau seperti itu kan sebenarnya lebih pada domainnya dari Satpol PP. Ini memang saya kira kalau sampai kemudian itu dianggap soal pidana, ya itu terlalu berlebihan lah ya. Kalau bahwa ini dianggap merusak keindahan estetika kota, ya itu ya mungkin saja. Tapi graffiti ini sebenarnya di beberapa kota di dunia kalau dikelola dengan bagus itu malah jadi salah satu destinasi wisata loh ya. Kenapa nggak disediakan satu tembok saja begitu? Pokoknya siapapun yang ingin menuntut keluarga Jokowi boleh di tembok ini gitu. Itu saya dan kemudian bebas mereka di situ tidak akan ada dikenakan denda atau bahkan pidana gitu. Kalau itu dilakukan oleh Pemkot Pemkot ya Yogyakarta ini karena wali kota ya. Saya kira ini akan menarik perhatian wisatawan yang dan bukan hanya dalam dan luar negeri ini jadi menarik dan Jogja bisa mendapat liputan yang sangat luas dari media-media internasional dan internasional. Ini kalau mau ya saran aja ya. Jadi dibuatkan saja satu tembok itu boleh di sini bebas mau mencoret-coret soal Adili Jokowi, tapi kalau di tempat lain itu akan ditindak gitu ya. Kan soal ini memang soal tuntutan Adili Jokowi itu sudah menjadi satu apa ya satu hal yang lumrah dan banyak dilakukan kok. Kalau di Jakarta ini malah banyak sekali tokoh-tokoh yang menyerukan itu dan video-videonya juga bisa dengan mudah ditemukan di media sosial bahkan juga muat di media-media konvensional. Ya karena kan memang menuntut seseorang untuk apa? Untuk diadili itu proses yang legal formal kan dan itu adalah tugas dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Jadi ya masa seperti ini dianggap merupakan tindakan pidana, tindak pidana gitu dan dikejar oleh polisi daripada yang nanti kemudian mereka tidak mendapatkan kanalisasi dan yang terjadi adalah kemudian pengadilan jalanan yang ini nggak boleh lah ya pengadilan jalanan seperti itu. Harusnya aparat penegak hukum yang bertindak karena toh sudah banyak aktivis yang melaporkan Jokowi dan keluarganya ini ke KPK.
Tinggal sekarang aparat penegak hukum berani nggak gitu ya, serius atau tidak menangani kasus ini. Nah, balik lagi ke soal tantangan netizen ke Gibran dan juga Kaisang, tapi terutama saya kira Kaisang ini ya, karena sekarang Gibran ini kan sudah wakil presiden, mungkin nggak terlalu selengean lagi itu. Ayo, berani nggak pakai kaos Adili Jokowi, pakai kaos Putra Mulyono aja berani, terus penggemar Samsul Indonesia aja berani, masa Adili Jokowi nggak berani? Kalau itu dilakukan, saya akan angkat jempol untuk Gibran dan juga Kaisang. Saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.